Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Ibu Siti Zahro Nurbani, SSTPI, MSTPI, selaku dosen pengampu mata kuliah Bioteknologi Hasil Perikanan. Mohon izin untuk mempresentasikan review jurnal yang berjudul Studi Pengolahan Teripang Kering oleh Nurlaila Ervina Herliani, Eko Nofridiansyah, Bayu Sasongko. Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor teripang terbesar di dunia. Berdasarkan data Brown dan kawan-kawan 2010, Indonesia menempati urutan pertama dari 38 negara pengekspor teripang di dunia dengan persentase sebesar 12% dari total ekspor. Sebagian besar produk olahan teripang dari Indonesia diekspor dalam bentuk teripang kering maupun teripang asap. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari proses pengolahan teripang kering serta menentukan mutu teripang kering yang dihasilkan. Teripang segar yang digunakan adalah jenis teripang pasir, Holoturia scabra. Proses pengolahan mengacu pada metode Sasongko 2015. Teripang kering yang dihasilkan dianalisis proksimat, kadar air, abu, dan protein, dan hasilnya dibandingkan dengan SNI. Pemanfaatan teripang. Pemanfaatan teripang dalam bidang farmasi disebabkan karena teripang mengandung berbagai bahan aktif yang bermanfaat. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui manfaat teripang dalam bidang kesehatan. Menurut Wibowo dan Yunizal, 1997 menyatakan bahwa teripang mengandung senyawa antioksidan yang berfungsi mengurangi kerusakan sel dalam jaringan tubuh. Sedangkan menurut Faruk dan kawan-kawan 2007 menambahkan bahwa ekstrak teripang menunjukkan aktivitas antiprotozoa dan menghambat sel tumor, serta dapat digunakan sebagai menyembuh luka dan antitrombotik, yaitu mengurangi pembekuan darah di dalam saluran darah, sehingga dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan stroke. Hasil dan pembahasan. Alur proses pembuatan teripang menjadi kering, yaitu yang pertama, pengeluaran isi perut. Pengeluaran isi perut teripang dengan cara itu yang pertama digunting di bagian anus selebar 1 cm, kemudian ditekan dengan kuat pada bagian perut agar seluruh isi perutnya keluar. Selanjutnya, proses pencucian menggunakan air bersih. Yang kedua, dilanjut dengan perebusan. Nah, perebusan dilakukan sebanyak 3 kali. Perebusan pertama selama 30 menit dengan campuran daun pepaya cincang. Yang kedua, perebusan dilakukan pada air mendidih selama 60 menit. Ini bertujuan untuk menghilangkan lapisan kapur yang ada di permukaan tubuh teripang. Itu dengan cara disikat menggunakan sikat yang halus. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah pengeringan, proses pengeringan. Proses pengeringan ini bertujuan untuk menghilangkan kadar air pada teripang hingga titik minimal, sehingga teripang dapat disimpan dalam waktu lama. Jumlah kandungan air pada suatu produk akan mempengaruhi daya tahan bahan tersebut terhadap serangan mikroba. Adawiyah 2007. Nah, jadi pada saat proses pengeringan tersebut itu menggunakan metode sinar matahari, menggunakan metode tradisional, dan ini adalah gambar hasil teripang yang telah kering menjadi seperti ini. Mutu teripang berdasarkan proksimat. Ini adalah tabel mutu hasil analisis proksimat teripang kering. Bisa dilihat ini yang pertama itu ada kadar air. Kadar airnya nilainya 7,3%, standarnya maksimal 20%, sehingga keterangannya memenuhi standar. Yang kedua, kadar abu. 9,8%, standarnya minimal 7%, sehingga keterangannya memenuhi standar. Yang ketiga, selanjutnya yaitu kadar protein, nilainya 79,59%. Rendahnya kadar air akan berdampak pada lamanya daya tahan teripang selama penyimpanan.
Nah, jadi semakin kering suatu produk, maka daya tahannya akan semakin lama. Kadar air juga mempengaruhi tekstur produk akhir yang dihasilkan. Tekstur produk teripang kering yang diinginkan menurut SNI 01-2346-2006 adalah keras, padat, kompak, dan liat dengan nilai organoleptiknya 9. Apabila kadar air terlalu tinggi, maka tekstur teripang kering menjadi lembek dan tidak kompak, mempengaruhi penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kesimpulan, pengolahan teripang kering meliputi beberapa tahap. Pengeluaran isi perut, pencucian, perebusan sebanyak 3 kali, dan pengeringan. Berdasarkan analisis Proxima, teripang kering telah memenuhi standar nasional Indonesia (SNI) untuk teripang kering dengan nilai kadar air sebesar 7,3%, kadar abu 9,8%, dan kadar proteinnya 79,59%. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.